Setelah kita mempelajari tentang aritmatika modulu, kekongruenan maupun balikan modulu atau modulu inverse, maka pada video kali ini saya akan membahas tentang kekongruenan lanjar, kemudian nanti juga ada Chinese remainder problem. Untuk yang pertama, kekongruenan lanjar. Definisi dari kekongruenan lanjar adalah kongruen yang berbentuk AX kongruen B modulo M, dengan M adalah bilangan bulat positif, A dan B sebarang bilangan bulat, dan X adalah variabel atau peubah bilangan bulat. Karena AX kongruen B modulo M, berarti AX sama dengan K kali M plus B. Nilai-nilai X adalah bilangan bulat yang dapat dicari. Jadi di sini kita bisa mencari nilai X yang nanti hasilnya adalah merupakan bilangan bulat. Cara mencarinya tentu karena di sini AX sama dengan KM plus B, maka X sama dengan KM plus B kita bagi dengan A. Dengan K sebarang bilangan bulat atau K ini nilainya bisa 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Contoh dari kekongruenan lanjar di sini apabila kita punya 5x kongruen 3 modulo 4, maka solusi dari kekongruenan ini bisa kita cari, kita bisa menentukan peubah atau variabel X di sini, yaitu dengan menghitung X sama dengan K kali 4 plus 3 dibagi dengan 5. Caranya di sini maka kita bisa memasukkan K, dengan K adalah nilai-nilai berupa bilangan bulat. Kita masukkan bisa kita mulai dari 0 mungkin terlebih dahulu, kemudian 0 kita kali 4, 0 plus 3, 3 per 5, 3 per 5. Karena syaratnya adalah X harus bilangan bulat, maka saat 3 per 5 dia bukan bilangan bulat, sehingga 3 per 5 bukan solusi dari kekongruenan lanjar. Dan bisa kita coba 1 berarti 1 kali 4 ditambah 3 dibagi 5, 7 per 5 juga bukan merupakan bilangan bulat, sehingga dia juga bukan solusi. Kemudian kita coba min 1 kali 4 ditambah 3 sama dengan 1 dibagi 5, itu merupakan bukan bilangan bulat, sehingga dia juga bukan solusi. Kita coba 2, hasilnya 11 per 5 bukan solusi. Kita coba min 2, hasilnya 1, maka dia adalah solusi. Kemudian kita coba 3 juga solusi, dan seterusnya. Sehingga di sini paling tidak kita sudah punya 2 solusi, yaitu X sama dengan 1 dan juga X sama dengan 3. Nah, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita akan mempelajari tentang Chinese remainder problem. Pada abad pertama, seorang matematikawan Cina yang bernama Sanse mengajukan pertanyaan. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Pertanyaan tersebut dapat dirumuskan dalam sistem kongruen lanjar. Seperti ini. Karena kan ini adalah suatu bilangan bulat. Apabila dibagi 5 menyisakan 3. Ini kan 3 ini kan sisa. Apabila dibagi 7 menyisakan 5. Apabila dibagi 11 menyisakan 7. Ini untuk solusinya kemarin saya berikan sebagai latihan 2. Nah, di sini saya sudah memberikan solusinya. Solusi sistem kongruen lanjar di sini untuk Chinese remainder problem. Di sini yang kita punya yang pertama adalah X kongruen 3 modulo 5. Berarti X itu sama dengan K kali 5. Di sini saya misalkan K-nya adalah K1 kali 5 ditambah 3. Maka kita bisa mensubstitusikan X ini ke bentuk kongruen yang kedua. Selain kita punya X kongruen 3 modulo 5, kita punya X kongruen 5 modulo 7. Maka di sini kita bisa mensubstitusikan X sama dengan K1 5 plus 3 ke X kongruen 5 modulo 7. Kita peroleh apa? Kita peroleh K1 5 plus 3 kongruen 5 modulo 7.
Lah, di sini kita bisa ruas kiri supaya sisanya nanti hanya kan arahnya kita untuk bisa menghasilkan K1 itu berapa. Maka di sini 3 supaya hilang kan kita kurangi 3. Ruas kiri kita kurangi 3, ruas kanan kita kurangi 3. Kita dapatkan K1 5 kongruen 2 modulo 7. Ini kan sebenarnya kita tambah 0. Supaya apa? Supaya di sini nanti arahnya kita bisa menyederhanakan untuk K1 ini berapa. 0 itu kan berarti apa di sini? Karena kan tidak mungkin K1 ini 2/5 kan seperti itu. Jadi ini kita tambahkan 0, kemudian K1 5 kongruen 2 modulo 7 ditambah 0 itu kan apa? 0 itu 28 modulo 7. 28 kalau kita bagi 7 sisanya berapa? 0, ya kan? Kenapa kita ambil 28? Kenapa tidak kita ambil 14? Arahnya kita supaya nanti sesuatu yang dibagi 5 itu nanti adalah bilangan bulat, bukan merupakan pecahan. Sebenarnya dari sini saja saat kita tidak menambahkan 0, kita hanya K1 5 kongruen 2 modulo 7. Ini kita bagi 5, ini kita bagi 5 sudah bisa ya. Ini kan K1 berarti kongruen 2/5. Tapi kan kita membutuhkan yang di sini adalah berupa bilangan bulat. Sehingga ini kita tambahkan 0. Kita tambahkan 0, ini kira-kira berapa modulo 7 yang nanti apabila kita tambahkan 2 bisa dibagi 5. Saat kita tambahkan 7, kita tambahkan 7 modulo 7 kan 0. Saat 7 tambah 2, 9, 9 bagi 5 bukan bilangan bulat. Kemudian 14, 14 tambah 2, 16, 16 dibagi 5 juga bukan bilangan bulat. Kemudian setelah 14 kita tambah 7 lagi, 21, 21 tambah 2, 23 dibagi 5 juga bukan bilangan bulat. Kita tambah 7 lagi, 28, 28 tambah 2 kan 30, 30 sehingga apabila kita bagi 5 nanti hasilnya adalah berupa bilangan bulat yaitu 6. Nah, di sini kita dapatkan 6 modulo 7. K1 itu kongruen 6 modulo 7. Atau kita bisa menuliskan K1 sama dengan K2 kali 7 ditambah 6. Baru kemudian langkahnya sebenarnya sama. Kemudian hasil K1 ini kita substitusikan ke dalam persamaan X sama dengan K1 5 plus 3. Dari mana X K1 5 plus 3? Kan dari sini. Nah, di sini kita masukkan, kita dapatkan X sama dengan K2 7 plus 6 kali 5 plus 3. Berarti K2 kali 3 kali K2 kali 35 ditambah 6 kali 5 30 ditambah 3. K2 kali 35 plus 33. Ini kita dapatkan X dalam bentuk baru. Kalau kita tuliskan ini kan kita mempunyai X kongruen 33 modulo 35. Kita punya kekongruenan baru. Baru kemudian kita supaya ini kita menggunakan langkah yang sama. Jadi kan sekarang kita sudah punya X K2 ya. Tadi kan X K15 kita substitusikan ke kekongruenan yang kedua. Nah, kita punya X K2 kita substitusikan ke kongruenan yang ketiga yaitu X kongruen 7 modulo 11. Jadi arahnya seperti itu. Jadi kita mencari yang bentuk X sama dengan K1, kita masukkan ke kekongruenan yang kedua. Sedangkan untuk kita dapatkan X yang untuk K2, kita masukkan ke kongruenan yang ketiga. Begitu pula kalau nanti ada keempat, nanti K3 yang ada X yang K3, kita masukkan ke kongruenan yang keempat, seperti itu. Tapi berhubung ini cuma sampai 3, berarti kan ini yang K2 35 plus 33 kita substitusikan untuk menggantikan X ini kan. Kongruen 7 modulo 11. Langkahnya sama, supaya ini hilang, 3-3-nya kita kurangi, kanselasi kan ya. Kita kurangi, ini juga kita kurangi. Kemudian arahnya tetap sama, supaya ini bisa dibagi 35 itu habis dibagi, maka kita tambahkan dengan 0 kan. Kira-kira apa yang bisa ditambahkan dengan min 26 supaya bisa dibagi 35 itu adalah 341. 341 kurangi 26, 315 kalau kita bagi dengan 35 yaitu 9 modulo 11. Kita dapatkan K2 itu sama dengan K3 11
plus 9. Hasil ini kemudian kita substitusikan kembali ke K2 ini, sehingga kita dapatkan di sini hasilnya adalah X sama dengan K3, 385 plus 348. Jadi kita peroleh solusi dari sistem kongruenan lanjar yang diberikan itu. Bentuk ini adalah apa? Bentuk X kongruen 348 modulo 385. Itu adalah hasilnya dari Chinese remainder problem. Untuk teorema Chinese remainder problem ini sebenarnya bisa, misalkan M1, M2 dan M sampai Mn adalah bilangan bulat positif, sedemikian hingga FPB MI MC sama dengan 1, untuk I tidak sama dengan J, maka sistem kongruen lanjar X kongruen AK modulo MK mempunyai sebuah solusi unik atau tunggal, yaitu modulo M sama dengan M1 kali M2 Mn. Syaratnya di sini FPB-nya ini adalah sama dengan 1. Kalau kita lihat ini FPB-nya sama dengan 1 juga. 5, 7, 11. FPB-nya 1. Makanya kan ini kalau kita cermati 385 itu dari mana? Dari ini 11 dikali 35. 35 tadi dari mana? 35 tadi itu dari 7 kali 5. Berarti kan 5 kali 7 kali 11. Itu kan adalah kongruen, bentuk kongruen dari ini. M sama dengan M1 kali M2 kali M3 tadi ya, karena cuma sampai 3. Karena FPB-nya sama dengan 1. X sama dengan X kongruen AK modulo MK. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang kekongruenan. Mulai dari pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang aritmatika modulo, kekongruenan, balikan modulo, sampai pada video ini kekongruenan lanjar. Bisa lebih dipelajari lagi supaya lebih bisa memahami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.